Sebenarnya dia tidak mau mengganggu mas pemirsa. Dia hanya ingin minta tolong. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Saya kembali lagi ke jalan ini, ke lokasi ini ya mas ya. Iya bang, masih sama tuh bang. Ya masih sama. Rumah warga itu bang. Itu rumah warga di sana masih kelihatan pemirsa. Lampunya masih kelihatan juga. Ya pemirsa. Saya kemarin menjanjikan kepada Anda semua, yaitu sosok yang memang kemarin keluar dengan wujud masih 50% pemirsa. Yang 50 itu kemana itu bang? Ya mas, saya pun masih bingung. Yang 50 ini kemana? Apakah dia masih sembunyikan atau memang tidak ingin diperlihatkan? Seperti itu. Oke pemirsa, berhubung saya masih penasaran dengan wujud perempuan yang memang kemarin keluar dan memang sempat menghadang kita ya mas ya. Seperti itu pemirsa. Akhirnya saya datang lagi ke tempat ini dan saya ingin tahu apa yang dia tutupi dari saya dan masnya di sini. Iya bang, coba kemarin itu kabur gitu bang. Iya, kemarin Itu hilang. tiba-tiba dia melarikan diri pemirsa. Selagi saya menjelaskan tentang dia yang sering sekali mengganggu warga yang lalu lalang ke jalan ini. Warga yang sering lalu lalang jalan ini adalah warga yang memang mempunyai pekerjaan di kebun sana ataupun di sekitaran sini ya mas ya. Iya bang. Seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, malam hari ini saya kembali lagi dan saya ingin benar-benar menguak sampai tuntas sosok ini dan bisa benar-benar membuat sosok itu tidak ada di tempat ini lagi. Dan saya ingin sosok itu benar-benar pergi dari tempat ini. Entah itu saya netralisir ataupun saya pindahkan dengan cara saya sendiri. Seperti itu. Oke pemirsa. Oke mas, kita mulai ya. Penelusuran malam hari ini pemirsa. Semoga Anda semua selalu dilimpahkan rezeki dan selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar mas. Mungkin kurang jelas kan di kamera kan, kalau di kamera biasa itu sama. Saya dengar kayak ada yang jawab, tapi pelan banget. Biasanya kemana? Ini lebih ramai dari kemarin mas, pemirsa. Lebih ramai dari kemarin. Saya dengerin kayak ada 4 anak kecil main lalu lalang di sini, tapi bukan di tempat sini, di depan sana. Ada 4 anak kecil, satu botak, nggak punya rambut, kupingnya panjangnya minta ampun. Yang kedua, sosok perempuan kecil, dia mempunyai kuku yang sangat panjang-panjang. Yang ketiga, sosok anak laki-laki dengan hidung yang memang nggak ada ataupun hilang. Yang keempat, sosok bayi. Bayi kan. Iya, Itu sosok dari mana tuh bang? saya nggak tahu ini yang sosok bayi dari mana. Sosok bayi ini selalu digendong sama yang botak, selalu di yang botak. Banyak ini ya bang. Banyak sekali mas ternyata mas. Ini. Tapi ini saya ingin menuntaskan pemirsa sosok yang memang kemarin saya temui di sini dan melarikan diri. Apakah sosok itu yang menjadi kunci para si anak-anak kecil ini, ataupun para sosok-sosok yang memang ada di sini ya? Oke pemirsa, kita mulai penelusuran mas ya. Semoga saja kita bisa menemukan sosok itu lagi dan kita bisa menuntaskan penelusuran di malam hari ini. Ayo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mas, karena ini kita kesini agak telat ya mas ya tadi ya. Ada kendala juga di jalan tadi. Ban kita kempes di jalan.
Makin kesini makin merinding. Tempatnya masih sama tapi sudah kayak beda aura dan energi ya mas ya. Suasananya itu Suasananya juga kelihatan beda, benar-benar semakin menyeramkan dan semakin mencekam seperti itu. Mas, sini mas, sini mas. Apa itu? mana Kang? Itu tuh, goyang-goyang tuh. Di tengah-tengah itu Kang. Iya tuh. Itu goyang-goyang tuh. Tuh. Belum kelihatan? Di tengah-tengah itu Kang. Iya, tuh. Ayo, jangan malu. Wah, Astagfirullah Kang, ya Kang. tuh, bisa. Tiba-tiba ada sosok pocong di sini. Dia mewujudkan diri. Dia sambil gini. Coba-coba nggak tahu kenapa. Assalamualaikum. Kenapa? Iya. Oh. Dia ngomong, sosok anak kecil 4 yang memang ada di jalan ini, tolong jangan diganggu. Makan apa itu Kang? Emang kenapa? Saya kan nggak ganggu. Saya di sini datang cuma hanya ingin penelusuran dan menemui sosok perempuan yang memang kemarin usia diri. Kalau kamu mau ikut urusan, terpaksa. Kamu juga saya akan buang dari tempat ini. Mau? Nggak mau, bisa. Dia katanya nggak mau. Astagfirullah Kang. Tuh kan? Iya Kang, kabur Kang. Ah. Ketakutan Kang. Bisa, udah kabur duluan, dia udah takut duluan. Dia yang menyampaikan, tolong jangan ganggu 4 anak kecil yang ada di sini. Dan begitu tadi saya ngomong, kalau kamu mau ikut campur, saya buang kamu dari tempat ini. Ternyata dia nggak mau ikut campur. Dia hanya ingin menyampaikan, tolong jangan diganggu. Mungkin si 4 anak kecil ini mempunyai cerita masing-masing ya mas ya. Jadi pemirsa, kalau yang pertama itu, yang botak, itu adalah korban. Dia mengejar layangan, dan layangan itu nyangkut di pohon. Pohon mana Kang? Di salah satu pohon di sini mas. Di sekitar sini apa? Iya. Di sekitar sini. Nah, layangan itu nyangkut di atas pohon. Dia maksa untuk manjat. Dan akhirnya dia manjat, udah nyampe, tapi menginjak ranting yang kering dan dia terjatuh. Dan akhirnya dia innalillah. Seperti itu pemirsa. Dan yang kupingnya sangat panjang, ini adalah sosok setengah manusia, setengah siluman. Karena nggak mungkin ya, kalau memang bukan manusia atau manusia itu nggak punya kuping yang sangat panjang seperti itu. Kalau di bahasa di Jawa itu dikatakan mentek ataupun anak kecil yang memang berbulu banyak. Tapi di sini dia nggak melihatkan bulunya, dia hanya melihatkan kupingnya yang sangat panjang. Dan yang kedua, sosok perempuan yang berkuku panjang sekali. Ini adalah sosok yang memang adalah teman dari sosok yang pertama. Dia mengikutinya dan dia ketakutan karena melihat temannya jatuh. Akhirnya si perempuan ini nggak berani pulang dan akhirnya dia dimakan binatang buas di sini. Terus yang nggak ada hidungnya itu Kang? Yang nggak ada hidungnya itu astagfirullahaladzim. Ternyata yang nggak ada hidungnya dia adalah bukan orang sini. Dia pendatang main ke sini tapi jatuh di jalan yang apa? Yang jatuh duluan mukanya sama hidungnya. Jadi hilang. Dan mukanya memang nggak, di sini kayak darah-darah semua mas. Di daerah sini ininya hilang. Masya Allah. Ih, ngeri. Dan yang bayi ini 4 ya, benar ya? Yang bayi ini, sosok bayi itu adalah sosok yang memang sebenarnya bersangkutan sama yang kita cari malam hari ini. Yang kemarin keluar hanya 50%. Ya mas. Nah, saya nggak tahu kok kenapa yang botak selalu dengan si bayi ini.
karena masih kita belum menanyakan kepada yang memang mengasuh mereka. Iya Kang. Ternyata si perempuan ini adalah pengasuh dari sosok yang 4 ini. Astagfirullahaladzim. Ayo yang Kang. Bisa. Ternyata ini sosok anak kecil datang yang gundul. Ya, yang gundul. Ya, coba ke sana. Mas, ayo coba. Saya udah ngerasain kayak dia datang itu pokoknya pengasuhnya ada di sini. Astagfirullahaladzim. Sini mas, sini mas. Sini mas, di zoom perlahan mas. Masya Allah. Mukanya. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Masya Masya Allah. Kenapa mukamu? Hah? Berarti saya bisa wujudin kamu ya sepenuhnya ya. Jadi kamu harus pergi dari tempat ini sesuai perjanjian. Ya. Kemarin kamu janji kalau saya bisa mewujudkan kamu dengan wujud aslimu, kamu pergi dari tempat ini. Coba mas diperjelas, maju lagi nggak apa-apa, biar pemirsa lebih jelas. Pemirsa dilihat sendiri, pemirsa benar-benar nanah, penuh dengan nanah mukanya. Masya Allah. Iya mas, di baju kayak ada nanahnya juga tuh. Itu kelihatan mas, masih netes ya di daerah dagu ya, ya kan? Di daerah dagu tuh pemirsa. Sebenarnya dia tidak mau mengganggu mas pemirsa, dia hanya ingin minta tolong seperti itu, karena dia dulunya mengasingkan diri di tempat ini karena penyakit kulitnya yang memang setiap orang-orang itu jijik melihatnya. Dan sampai sekarang dia masih seperti ini. Sampai akhir hayat dia cuma sendirian di sini. Pemirsa, ini sosok ini. Mohon maaf, sebenarnya kamu masih hidup atau sudah tiada? La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata dia sudah tiada tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya, pemirsa. Masya Allah, kamu benar-benar mengenaskan sekali. Orang tuamu pun gak mau kamu ada di rumah. Iya. Pemirsa, ternyata dia semasa hidupnya memang benar-benar dibuang, tidak dianggap sama sekali. Dia di rumah keluarganya pun dia selalu disembunyikan. Kalau boleh tahu kamu disembunyikan di mana? Masya Allah, dia disembunyikan di gudang. Iya, dia disembunyikan di gudang, selalu di gudang, tidak pernah melihat kayak apa dunia ini. Dia selalu ditutupi dengan tabir hitam dan gelap sekali, selalu gelap, gelap dan gelap. Dan dia di sini hanya menangis, dia hanya gitu. Saya nggak bisa menirukannya karena memang dia sangat sulit sekali untuk menggambarkan kesedihannya. Dia berpikir itu air mata saya udah habis, sudah habis untuk meratapi nasib saya yang memang tidak diinginkan oleh keluarga dan tidak diinginkan oleh semua orang. Baik, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, sosok kemana? Astagfirullahaladzim. Lampu komplit sosoknya kok hilang Kang? Astagfirullahaladzim. Pemirsa, Gimana Kang ini Kang? gak apa-apa, gak apa-apa. Ini mungkin yang botak jahil, karena yang botak nggak mau sosok dia ataupun cerita dia dulu diungkit ataupun diceritakan. Makanya
sebelum benar-benar dia pergi, ataupun saya membuat dia pergi, si botak benar-benar membuat ulah di sini, pemirsa. Jadi tadi yang matiin lampu itu yang botak itu Pak? Iya, yang botak. Dia benar-benar tidak mau kalau sosok yang memang ditemaninya sejak dia memang masih hidup dan sampai dia innalillah diceritakan ke orang banyak seperti itu. Iya, Kang. Oke pemirsa, mungkin ini baiknya kita doain saja ya Mas ya, Iya, Kang. Biar lebih tenang lagi biar nggak balik lagi ke tempat ini, dan semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong sosok yang memang mengikuti ataupun menggambarkan flashbacknya untuk tidak itu lagi. Ya Mas, kita berdoa ya. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, sekian dulu penuturan saya. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.